Tes. Ya, baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Oke. Sudah bisa dilihat Bapak. Ya, bro. Ya, baik. Ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit saya ulas ya, Bapak Ibu, yang kemarin saya sampaikan terkait dengan klasifikasi penelitian ya. Jadi kemarin saya sudah jelaskan penelitian itu kita bisa bagi ya ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi klasifikasi itu pada dasarnya secara metodologi cara untuk mengelompokkan atau mengkategorikan jenis-jenis penelitian ya, klasifikasi riset. Ya, berdasarkan kemarin saya sudah jelaskan berdasarkan berbagai pendekatan ya, bisa berdasarkan pada tujuan, metode, atau data ya, atau pendekatan yang digunakan. Nah, jadi pada dasarnya klasifikasi itu untuk menentukan arah dan desain penelitian yang tepat ya untuk nanti Bapak Ibu lakukan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau didasarkan pada apa ya yang saya sampaikan di awal kemarin, kan ada riset fundamental, ada riset apply ya. Riset fundamental ya pada dasarnya adalah berusaha untuk memperluas pengetahuan atau karena kemarin Bapak Ibu punya keingintahuan ya untuk menjawab berbagai misteri, biasanya pendekatannya kita gunakan pendekatan fundamental ya. Jadi prinsipnya untuk menambah pengetahuan ya, atau memperluas pengetahuan atau memperluas pemahaman, biasanya sih tanpa aplikasi ya, tanpa penerapannya. Nah, sedangkan ada apply research itu lebih pada berfokus pada pemecahan masalah ya, pemecahan masalah atau pengembangan aplikasi praktis. Nah, jadi ini cocok ya untuk Bapak Ibu, terutama untuk penelitian riset manajemen ya, riset manajemen ya, manajemen apapun ya pada prinsipnya. Kalau menurut saya lihat terutama di business administration itu lebih cocok bagaimana untuk problem solving kemarin saya sudah juga sampaikan ya, ini ciri-ciri ya penelitian fundamental itu berfokus pada memperluas pengetahuan ya, pendekatannya lebih teoritikal kan ya. Misalnya untuk jangka panjang seringnya mengarah pada temuan-temuan baru ya, temuan-temuan baru untuk jangka panjang, tidak untuk aplikasi. Nah, sedangkan penelitian apply, penelitian praktis ya, aplikasi praktis, tujuannya mungkin lebih spesifik kan ya. Kemudian dampaknya bisa dalam waktu yang cepat gitu ya, segera ya, penelitian terapan, karena pada prinsipnya kan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ada juga penelitian yang kemarin ya
penelitian eksplorasi. Sebenarnya ini pendekatan eksplorasi itu lebih pada pendekatan fundamental ya. Nah, ini eksplorasi. Kemudian juga ada deskripsi sama eksplanasi. Jadi eksplanasi sebenarnya di beberapa buku dia menjelaskan 3 jenis penelitian, yaitu penelitian deskriptif, penelitian komparatif, penelitian asosiatif. Nah, cuman di beberapa buku yang lain kan gitu ya, dia jelaskannya secara berbeda. Ini kalau eksplorasi ya, penelitian bertujuan mengeksplorasi, menemukan fenomena atau konsep baru. Nah, ini sebenarnya lebih pada pendekatan tadi fundamental. Nah, kalau kita lihat umpamanya dalam perspektif Bapak Ibu, sebenarnya penelitian itu tidak ada perbedaan antara S1, S2, S3 ya. Prinsipnya sama lah. Ya, cuman kalau saya bagi ini ada dari konsep sama metodenya. Ini kurang lebih penelitian S1 itu lebih kepada penelitian yang sifatnya replikasi. Ya, konsepnya lama, metodenya lama. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin di antara konsep dan metode perlu ada kebaruan, ya, perlu ada kebaruan. Nah, sedangkan PhD atau doktoral, ya diharapkan penelitiannya ada novelty, ya. Nah, biasanya lebih pada filosofis. Nah, filosofis itu biasanya lebih pada eksploratory, eksploratory. Jadi lebih pada menggali terhadap pemahaman konsep-konsep baru. Nah, namun demikian tentu tergantung lah ya, tergantung penelitiannya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan penelitian deskriptif itu bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau variabel, satu variabel atau lebih tanpa berusaha membandingkan atau melihat kausalitas ya. Nah, jadi prinsipnya hanya menggambarkan. Ya, hanya menggambarkan. Tapi di sini penelitian yang lebih tingginya penelitian kausalitas asosiatif. Dijelaskan penelitian asosiatif itu lebih penelitian pada penelitian eksplanatory yang bertujuan untuk menguji, menjelaskan hubungan antar variabel serta menentukan sebab akibat ya. Jadi ini penelitian eksploratory. Sebenarnya kalau Bapak Ibu baca di bukunya Sugiono ya, itu penelitian bisnis, kategorinya masuk pada penelitian deskripsi, itu masuk ke dalam kategori penelitian eksplanasi eksplanator. Cuman kalau bukunya di Uma Sakaran atau Donald Cooper, yaitu prinsipnya dibagi seperti itu. Ya, nah ini apa yang saya kira kemarin kita bahas. Ya, Oke, saya mungkin akan masuk ke Bapak Ibu untuk menjelaskan bagaimana sih memulai sebuah penelitian kan ya. Penelitian terutama dalam penyusunan latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah penelitian. Nah, penelitian pada dasarnya semuanya dimulai dari masalah. Ya, apa itu masalah ya? Nah, masalah itu bisa didefinisikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara apa yang seharusnya ya dengan apa yang terjadi, atau perbedaan antara, jadi ada kesenjangan ya, ada gap antara apa yang terjadi ya dengan apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan lah kan gitu ya, apa yang diharapkan. Nah, ini meskipun definisinya bisa berbagai macam, tapi dalam penelitian biasanya diasumsikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi ketika Ibu Bapak mau melakukan penelitian, mulai dengan mendefinisikan
kesenjangannya. Ya, umpamanya kemarin saya sudah ilustrasikan ya sedikit. Nah, kalau Bapak Ibu melihat masalah, itu lihatnya dari kinerja, gitu ya. Ya, kinerja. Jangan dilihat dari apa itu dimulainya ya, mulai fenomenanya itu dari akibat gitu, bukan dari sebab. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, jangan dicari sebabnya dulu, tapi dari akibatnya dulu kan gitu ya. Ada sebab ada akibat kan gitu ya. Kalau kalau ada gap ya, kesenjangan, pasti ada faktor penyebabnya. Nah, jadi biasanya penelitian itu. Sebagai contoh di sini, mengapa hasil penjualan dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan? Kan harapannya tinggi, tapi kenyataannya rendah umpamanya. Nah, itu bisa diilustrasikan sebagai adanya kesenjangan. Ya, adanya kesenjangan. Mengapa absensi karyawan belakangan ini meningkat ya, ketidakhadirannya. Nah, berarti kan keinginannya absensinya tinggi, tapi kehadirannya tinggi, tapi ternyata banyak yang tidak hadir. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai dari sini. Nah, jadi latar belakang masalah penelitian itu menentukan Bapak Ibu memulai sebuah penelitian, karena 50% persoalan penelitian ada di masalah. Nah, oleh karena itu memahami bagaimana memetakan masalah ini menjadi faktor yang penting. Nah, mungkin saya ingin mengilustrasikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau memulai sebuah penelitian, ya ini terutama penelitian manajemen ya Bapak Ibu ya, mulai dengan masalah penelitian, ya, mulai dengan Bapak Ibu melihat kinerja ya. Jadi yang dilihatnya di kinerja perusahaan ya. Nah, kalau dalam bisnis kan yang dilihatnya perusahaan, ya mungkin kinerja rumah sakit lah kan gitu ya. Jadi yang pertama kita lihat ya masalah penelitian kinerja. Kinerja itu apa sih? Kinerja itu ya secara konsep adalah hasil kerja. Nah, ya, hasil kerja. Nah, hasil kerja itu karena di perusahaan itu ada banyak fungsi. Ya, fungsinya berarti ada fungsi pemasaran ya, kinerja pemasaran gitu ya. Ya, kinerja. Nah, ini kinerja pemasaran. Kalau di keuangan ya kinerja keuangan. Ini ilustrasinya lah ya. Dan kalau di SDM ya kinerja SDM. Jadi yang dilihatnya kinerjanya dulu. Nah, kinerja ini kinerja operasi. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang dilihatnya pertama kalau kinerja pemasaran ya nanti aspek kinerja pemasaran yang dilihat. Gitu. Nah, kalau kinerja keuangan ya kinerja keuangan. Nah, yang pasti dilihatnya hasil kerja ya, hasil kerja. Nah, supaya memudahkan Bapak Ibu terutama dalam menetapkan masalah penelitian, terutama bidang manajemen ya. Ya, bidang manajemen ya, mau di rumah sakit, mau di perusahaan, saya kira prinsipnya sama. Jadi kita mulainya dari ini. Ya. Nah, kinerja. Jadi kalau kinerjanya bagus kan, kalau kinerja bagus berarti kan perusahaan melebihi atau sama dengan ekspektasi kan gitu ya. Nah, jadi kalau
tidak ada gap kan gitu. Jadi Bapak Ibu jangan mencari apa itu umpamanya kalau di marketing tidak, kalau emang kinerja pemasarannya udah bagus ya nggak usah mikirin kualitas produknya, nggak usah mikirin kualitas pelayanannya ya. Bapak Ibu lihat aja indikasi pemasaran. Indikasi pemasaran itu apa yang dilihatnya? Pasti yang menjadi triggernya adalah penjualan. Mau produknya jelek kayak kan gitu ya, kalau penjualannya bagus mah nggak usah dipikirin kan gitu ya. Gitu. Nah, jadi indikasi utamanya adalah penjualan. Nah, jadi Bapak Ibu ini menjadi pen-trigger ya, jadi kinerja penjualan ya, kalau penjualannya bagus ya ngapain dipikirin mau produknya jelek kan gitu ya, mau promosinya tidak dilaksanakan. Tapi kalau penjualannya bagus, nah berarti kan tidak ada masalah lah secara ini ya, kecuali punya target lain, umpamanya Cina kan gitu, produk-produknya banyak kan gitu, produknya yang jelek gitu, tapi laku dijual murah kan gitu ya, laku dijual kan nggak ada persoalan gitu, ada persoalan. Nah kalau ada persoalan itu kalau penjualannya rendah, nah gitu, kalau rendah baru jadi persoalan, penjualan rendah jadi persoalan kan gitu. Kenapa kan gitu. Jadi indikasi kinerja pemasaran itu dari penjualan. Jadi Bapak Ibu bisa lihat penjualan, jangan lihat yang lainnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, ini promosinya nggak jalan, promosinya nggak jalan, kalau penjualannya banyak, ya apa masalahnya gitu ya. Nah, jadi kalau ini yang bicaranya penelitian yang basisnya problem solving ya Bapak Ibu. Ya, pemecahan masalah. Nah, jadi Bapak Ibu harus menemukan masalah penelitiannya. Masalah penelitian itu hanya ada di kinerja. Hanya ada di kinerja. Ini pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari aspek ini kinerja. Kalau kinerja perusahaan ya secara keseluruhan ya semuanya, baik pemasarannya, keuangannya, dan sebagainya. Kalau keuangan mungkin Bapak Ibu bicaranya orang keuangan tentu profitabilitas ya. Nah, profitabilitas orang keuangan itu biasanya bicara profitabilitas. Profitabilitas itu apa sih? Profitabilitas itu kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Ya, kan gitu ya. Kalau kemampuan menghasilkan labanya besar ya Bapak Ibu tidak perlu cari masalahnya kan gitu. Kalau udah profitnya bagus kan gitu, kemampuan menghasilkan laba berarti perusahaannya sehat, bagus kan. Nah, kecuali profitabilitasnya rendah kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau rendah berarti bermasalah kan gitu. Ya, bermasalah. Sebenarnya masalah tidak hanya terkait profitabilitas saja Bapak Ibu ya, indikatornya banyak ya. Keuangan indikatornya bisa juga umpamanya likuiditas. Nah, likuiditas itu bicara likuiditasnya rendah. Ya, umpamanya kemampuan perusahaan bayar utang kan gitu. Kan likuiditas itu bicara. Nah, ini Bapak Ibu bisa bisa lihat dari sana. Ya, bisa lihat dari sana. Bisa dilihat dari sana. Bisa juga dilihat dari kemampuan bayar utang jangka panjang. Bisa. Nah, ada kemampuan bayar utang, nanti solvabilitas. Nah, solvabilitas. Ya karena kebayar utang tuh ada yang jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau perusahaan udah bayar gajinya aja nggak bisa, itu bermasalah.
Kalau investasinya juga nggak bisa dibayar kan gitu ya, jangka panjangnya juga bermasalah. Nah kan kita bisa lihat dari situ ya. Nah, Pak Muhammad Goldi, mohon maaf di mute ya. Pak Muhammad Goldi di mute, suaranya keluar. Ya, baik kita teruskan ya. Nah itu kalau umpamanya kita Pak Goldi, Pak Muhammad Goldi, Pak Goldi Fikri, mohon maaf di mute, suaranya keluar. Halo. Nggak kedengaran ya? Pak Goldi, Pak Muhammad Goldi, di mute, tolong di mute. Suaranya tolong di mute ya. Oke. Soalnya baik, kita teruskan ya. Nah, tolong di mute ya. Nah, umpamanya kalau Bapak Ibu mau melihat di SDM, nah kalau di SDM biasanya kinerjanya dilihat dari produktivitas. Nah, produktivitas itu apa sih? Produktivitas itu adalah kemampuan tenaga kerja SDM kan gitu menghasilkan barang atau jasa ya, dibandingkan dengan atau input dibandingkan dengan output. Nah, gitu ya, input dibandingkan dengan output. Nah, itu biasanya produktivitas itu dilihat ya. Karena kinerja SDM itu biasanya masuknya SDM sama produksi ya. Produksi itu masuknya cost center. Nah, kalau orang pemasaran sama keuangan tuh masuknya jadi profit center. Profit center. Jadi pusat laba itu ada di orang pemasaran sama orang keuangan kan. Orang keuangan tuh bukan tukang catat mencatat kan gitu. Orang keuangan tuh harus cari dana pihak ketiga, cari investor kan gitu ya. Bukan hanya dari hasil penjualan kan gitu ya. Tapi harus cari pendapatan lain di luar penjualan. Ya caranya kan harus jual perusahaan itu jual citranya, jual brandnya. Nggak ada temennya ya? Pak Muhammad, suara saya kedengar Bapak Ibu? Punten terdengar, Prof. Izin sedang dihubungi, Prof. Oh iya. Oke. Ya, jadi produktivitas. Nah, produktivitas itu perbandingan antara output per input. Nah, itu biasanya orang SDM. Jadi orang SDM itu harus menghasilkan output dibandingkan input. Inputnya apa? Ya, inputnya sumber daya, waktu, kan biaya, ya, dan seterusnya. Sama orang operasi juga. Ini biasanya ukuran kinerjanya dari produktivitas. Nah, atau kinerja SDM ya, kinerja karyawan biasanya dua-duanya diukur. Nah, jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan penelitian di bidang manajemen, Bapak Ibu cukup amati ini aja. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya banyak karyawannya, produktivitasnya biasanya kan kalau karyawan ada penilaian kinerja ya.
nggak kedengaran mungkin ya. Pak Muhammad Goldi bisa di mute. Nah, kedengaran ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadi biasanya begitu Bapak Ibu. Jadi jangan dari faktor yang lainnya. Ya, jadi jangan dari faktor yang lain. Tapi Bapak Ibu lihat dari faktor ini ya. Nah, jadi lihat kalau tentu di dalam variabel manajemen, variabel ini umpamanya di aspek marketing ya, ini sebagai trigger. Ya, ini sebagai trigger kan gitu. Jadi umpamanya kinerja penjualan ini bisa aja umpamanya nanti ada keterkaitan dengan loyalitas gitu ya, loyalitas yang rendah, loyalitas pasien gitu ya. Nah gitu ya, umpamanya loyalitasnya rendah kan gitu. Atau secara keseluruhan umpamanya penjualan itu penurunan penjualan atau penurunan kunjungan pasien dan sebagainya ada mungkin aja karena ketidakpuasan pasien ya. Nah gitu. Kemudian juga mungkin kepercayaan ya, kepercayaan pasien mungkin karena ada terjadi malpraktek sehingga penjualannya, kunjungannya jadi rendah gitu ya. Nah, sehingga ini mengindikasikan adanya kepercayaan yang rendah dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplorasi didasarkan pada macam-macam ya. Nah, cuman tentu harus ada dukungan. Harus Pak Muhammad Goldi, halo. Boleh di mute? Halo. Ini bener nggak Pak Muhammad Goldi namanya? Takut dia panggil nggak? Oke. Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang men-trigger ya. Bisa saja ini indikasi. Nah, takutnya masih ada cairan itu betul. Nah, ini masih Burita juga kayak mobil gitu. Oh di Polres gitu. Polres gitu. Halo. Halo. Pak Goldi. Yang kita mah ada aman. Ya, kalau yang penting kan batu nanti jangan pakai di atas. Pori-pori itu lebih kotoran nanti masuk pori. Aduh, ganggu banget sih si Goldi anjir. Ketimbang harusnya kalau terlalu berbeda. Siapa ya? Pak Iman bisa di-mute-kan nggak ya dari admin? Pengen cerak ini. Polisi ini bicara. Bisa kita ngedokter. Tuh, yang itu kan yang bawah. Pak. Bagus. Pak Goldi, halo. Pak Muhammad Goldi. Padahal masa kalian. Cuma contoh. Awalnya biasa aja yang promosi itu. Halo. Promosi. Pak Muhammad Goldi. Halo. Pak Muhammad Goldi bisa di mute.
baru kita Di pikiran kayak Aduh, ya Allah, ya Allah. gitu. Halo, Pak Muhammad Goldi, bisa di mute? Trafik foto kan? Hah? Trafik foto. Dah? Bisa kan? Udah. Iya. Udah kemarin nasib kayak nasib masih nama aman. Nggak bisa dihubungi ya? Luarnya aja. Alah. Punten Prof, Ada yang belum. punya? Prof sedang menghubungi Pak Prof. Ya kalau ada nomor teleponnya Oh, biasa. boleh. Ambil berapa? Kurang. 18. 18. Tapi bahan pisan. Oh. Sakit belum lagi. Oh sih. Padahal di Oregon dulu bos. Warna apa? Oh merah. Tahun? 10? Yang aku 11. Beda Corona gue. Jadi masih kena apa gitu. Ah, dah. Baik, ya kita lanjutkan. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihatnya dari umpamanya ya dari kunjungan pasien ya, kunjungan pasien yang rendah. Nah, itu indikasi ada persoalan kan gitu ya. Tinggal tergantung nanti persoalannya Bapak Ibu harus didukung. Umpamanya ya kalau dari aspek pemasaran ya, dari aspek umpamanya ada indikasi bahwa penjualannya rendah, umpamanya banyak komplain. Nah, kalau Bapak Ibu udah punya data komplain berarti ada ketidakpuasan. Kemudian biasanya di rumah sakit ada members kan gitu. Ketika membersnya tidak repeat buying kan gitu ya, nah, tidak kembali, mungkin itu ada indikasi terkait dengan loyalitas yang rendah gitu ya. Umpamanya kalau ada persoalan umpamanya penjualan rendah, kemudian ada masalah-masalah umpamanya isu-isu terkait dengan komplain yang secara publik bermasalah kan gitu ya umpamanya. Nah, itu ada mungkin distrust, ketidakpercayaan. Jadi Bapak Ibu bisa menyoroti ya persoalan penelitian itu dari aspek ini kan gitu. Dari aspek ini. Jadi tetap triggernya. Nah, jadi ini yang kinerja perusahaan itu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan penelitian itu adalah yang menjadi tujuan atau destinasi penelitian biasanya. Ya, destinasi penelitian biasanya itu adalah variabel dependent. Nah, jadi variabel dependent. Nah, nanti akan saya jelaskan terkait dengan variabel. Ya, biasanya yang jadi destinasi. Yang jadi destinasi itu kinerja Bapak Ibu, ya. Nah, kan Bapak Ibu juga tujuannya untuk berkinerja bagus kan gitu ya. Kalau kuliah berarti lulus kan, mendapatkan gelar kan gitu, IPK-nya tinggi ya, itu sebagai destinasi. Terus faktor apa tuh yang menyebabkannya kan itu baru dicari faktor. Sama seperti saya selalu menganalogikan seperti dokter. Kalau dokter kan pasien nggak datang ke rumah sakit kalau dia tidak bermasalah kan. Nah, tugas dokter kan mencari penyebabnya, ya, mencari penyebabnya. Ya, indikasinya bisa dokter diagnosa kan gitu. Baru dicari ini penyebabnya apa sih kan gitu ya. Umpamanya kalau orang sakit panas demam, nah itu indikasi kan, sama dengan penjualan. Itu indikasi kan gitu. Indikasi ada sakit, jenis sakitnya ya sebut aja jenis sakitnya yang ini variabelnya ketidakpuasan loyalitas. Baru Bapak Ibu cari faktor penyebabnya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu kalau di dalam pemecahan masalah
ini hanya satu aja ya kalau menurut saya, yaitu terkait dengan kinerja. Ya, jadi apapun apa yang jadi destinasinya itu terkait dengan kinerja perusahaan. Kalau kinerjanya sudah bagus kan orang tidak akan banyak mempertanyakan. Yang jadi persoalan itu kinerjanya tidak bagus, kecuali Bapak Ibu kinerjanya udah bagus tapi perusahaan punya keinginan untuk meningkatkan kinerjanya. Kalau meningkatkan kinerjanya berarti ada target. Nah, target itu menjadi udagan. Target itu kan terkait dengan kinerja kan gitu. Ya, kalau umpamanya belum mencapai target berarti masih bermasalah. Ya, jadi kalau belum mencapai target masih tetap bermasalah. Meskipun penjualannya tinggi, naik terus ya, atau produktivitasnya naik terus, gitu, profitabilitasnya juga naik, tetapi kalau dia belum mencapai target, itu bisa dianggap sebagai sebuah persoalan. Gitu. Ya. Bapak Ibu kan kalau kuliah kan pengen IPK-nya 4 kan gitu ya. Ya itu jadi udagannya gitu, jadi destinasinya. Kalau Bapak Ibu belum mencapai umpamanya baru 3,0 atau 3 sampai dapat kan gitu ya. Karena target, nah, tergantung target Bapak Ibu kan gitu ya. Nah, kalau orang sakit mah targetnya kan badannya sehat kan gitu ya, normal dan sebagainya lah kan gitu. Kalau terganggu saja standarnya, nah itu berarti ada masalah. Nah, kurang lebih jadi Bapak Ibu untuk mencari atau membuka kepekaan Bapak Ibu untuk menangkap berbagai persoalan, Bapak Ibu hanya dengan memperhatikan kinerja perusahaan. Itu kalau di manajemen kan gitu. Jadi nggak usah cari yang lain-lain, persoalan promosinya kan gitu. Nah, itu faktor yang berbeda. Ya, jadi Bapak Ibu tentukan dulu namanya ini variabel dependentnya. Nah, ini tentukan dulu destinasinya gitu ya. Jadi destinasi itu terkait dengan kinerja. Jadi kalau keuangan ya kalau profitabilitasnya belum tinggi ya masih dianggap ada masalah. Apalagi kalau likuiditas. Nah, produktivitasnya rendah juga sama. Ya, jadi fokus Bapak Ibu di sini. Ya, kinerja SDM apa itu kinerja? Kan tadi saya sudah sampaikan kinerja itu hasil kerja. Nah, hasil kerja itu ya terkait dengan produktivitas. Hasil kerja itu bisa dilihat dari kuantitas, dari kualitas. Nah, indikasi ya. Kinerja yang bagus itu kalau kualitasnya kalau kuantitasnya besar. Gitu ya, sesuai dengan standar tentu kan. Ya, kalau Bapak Ibu target standar itu target kan, tidak standar. Kalau standarnya umpamanya dokter standarnya harus melayani satu hari 10 pasien, itu standarnya. Gitu ya. Kalau melebihi dari standar berarti produktivitasnya lebih tinggi. Ya. Kalau umpamanya mencapai standar berarti udah bisa disebut produktif kan gitu ya. Karena ada standarnya ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ternyata standarnya 10 yang dilayani, ternyata Bapak Ibu dapat bisa menyelesaikan 11 atau 12 pasien dalam satu hari, berarti kan produktif. Nah, tapi itu dari sisi kuantitas, belum lagi dilihat dari sisi kualitas. Kalau bicara kualitas kan bicara baik dan tidaknya kan gitu, pelayanannya. Ada orang yang bisa menyelesaikan lebih dari target, tetapi ternyata orang nggak puas dengan layanan yang diberikan atau servis yang diberikan lah kan gitu. Nah, itu jadi tidak hanya didasarkan pada kuantitas. Kalau kinerja SDM ada tanggung jawabnya kan gitu ya, mungkin ada kerjasamanya. Nah, itu tentu ada indikator-indikator yang digunakan di dalam menilai kinerja. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian, sekali lagi yang jadi fokusnya di sini ya, Bapak Ibu fokusnya di sini. Apapun jadi Bapak Ibu fokusnya di sini. Ya, terutama indikasi kalau di pemasaran ya, layanan atau Bapak Ibu kan penelitian manajemen rumah sakit kan biasanya ke aspek pelayanan. Aspek pelayanan dan kinerja yang bagus itu kalau jumlah okupansi rate-nya tinggi atau pengunjungnya tinggi atau kunjungannya tinggi kan. Kalau kunjungannya rendah berarti kan bermasalah. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihat dari situ.
Ya, kalau kunjungannya rendah, belum mencapai target, berarti masih ada gitu. Kecuali udah melebihi kan itu. Kalau melebihi kapasitas, berarti kan ada keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Nah, itu beda lagi. Jadi emang setiap tercapai target, ya biasanya perusahaan punya target berikutnya kan gitu ya. Nah, emang persoalan itu tidak akan pernah selesai. Ya, sudah punya istri kan gitu ya. Sudah punya pekerjaan pengen punya istri kan gitu ya. Sudah punya istri pengen punya anak kan gitu ya. Sudah punya rumah pengen punya kendaraan kan gitu, nggak selesai kan gitu. Pada prinsipnya perusahaan juga sama. Udah ini pasti ada masalah baru kan gitu ya. Nah, apalagi kalau yang masalahnya benar-benar kan gitu, dia tidak ada pasiennya, tidak ada pengunjungnya, tidak ada penjualannya kan, itu yang paling harus diselesaikan masalah. Nah itu, jadi sekali lagi ini semuanya saya sebut sebagai variable dependent. Nah tentu yang perlu Bapak Ibu cari yang perlu Bapak Ibu selesaikan itu adalah cari faktor penyebabnya kan gitu. Jangan nanti dicari variabel independennya. Ya, ini baru variabel dependent kan gitu. Jadi Bapak Ibu cari, kenapa sih penjualannya rendah? Kenapa sih loyalitasnya rendah? Kenapa sih profitabilitasnya rendah? Kenapa sih kinerjanya produktivitasnya rendah? Kenapa kinerja SDM-nya rendah? Nah, ini dicari faktor penyebabnya. Faktor penyebab. Nah, faktor-faktor penyebab ini kita sebut sebagai variabel dependent gitu ya. Variabel dependent. Nah, jadi ini variabel faktor penyebab itu kita sebut dengan variabel dependent. Gitu. Variabel dependent itu ya saya biasa menyebutnya sebagai variabel solusi gitu ya. Nah, ya kalau di ini ya, kalau di pemasaran kan gitu ya. Variabel solusi. Penjualannya rendah, jangan-jangan kan gitu ya. Nah, penjualannya rendah, jangan-jangan kan gitu ya. Ini kalau jangan-jangan karena gitu. Jangan-jangan karena umpamanya produknya ya, karena produknya yang kurang bagus ya, atau karena produknya lah, kayak produknya, atau mungkin karena promosinya yang kurang gitu ya. Nah gitu, atau karena harganya mahal ya, dan lain-lain. Nah ini dicari solusinya kan gitu. Loyalitasnya rendah, jangan-jangan karena tadi kualitas layanan, service quality-nya yang rendah dan seterusnya. Nah jadi ini kita sebut dengan variable dependent gitu ya. Jadi ini ya. Nah jadi Bapak Ibu nyari ininya ya, ini kan yang dicarinya gitu, sebagai variabel solusi ini yang dicarinya ya, ini yang dicarinya. Oke ya, ini yang dicari ya. Nah jadi Bapak Ibu cari ya, ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi kurang lebih Bapak Ibu mulai dari sini. Nah bagaimana cara menyusun latar belakangnya? Saya kira ini sama. Kalau ini ada efisien, efektif ya. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau menyusun latar belakang kurang lebih ini ya. Kalau tadi kan ilustrasi mulai dari fenomena ya. Tadi fenomena awalnya itu kinerja. Nah untuk menyusun sebuah latar belakang penelitian kan gitu ya, tentu Bapak Ibu mulai harus dari fenomena dependent tadi. Berarti Bapak Ibu bicaranya tentang kinerja tadi ya. Nah, cuman dalam menyusun latar belakang penelitian ada
tiga aspek yang harus diperhatikan. Ya, ada aspek normatifnya, aspek empiriknya, aspek teoritiknya. Jadi menyusun latar belakang penelitian itu harus didasarkan pada aspek-aspek ini lah, ya. Ada bumbu-bumbunya lah. Ada bumbu data, ya. Ada bumbu teorinya, ada bumbu kebijakannya mungkin kan gitu ya. Kan di rumah sakit ada peraturan dan sebagainya, mungkin aspek-aspek normatif bisa dimasukin. Aspek empirik mungkin data-datanya bisa dimasukin. Aspek teoritik tentu kan gitu, karena kajiannya pada pendekatan saintifik kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu mulai dari fenomena variable dependent. Ya, tetapi biasanya diawali dengan fenomena kondisi existing industri yang diteliti. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cerita ya tentang industri kesehatan kalau di rumah sakit ya. Kalau penelitian Bapak Ibu rumah sakit ya semuanya di industri kesehatan. Kalau Ibu Bapak ada di klinik-klinik kecantikan ya industri umpamanya gaya hidup kan gitu ya, umpamanya gaya hidup, style dan sebagainya. Itu cerita. Ya, jadi fenomena kondisi existing yang industri itu untuk sebenarnya melayani siapa kan gitu ya. Kalau rumah sakit umpamanya bicara tentang layanan masyarakat terkait dengan kesehatan. Ya kan ada di sana kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang Ibu Bapak bisa eksplorasi kan. Ya, umpamanya ada kebijakan baru tentang layanan kesehatan kan gitu ya. Umpamanya ada kebijakan BPJS atau apapun lah. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke fenomena lokus penelitian di rumah sakit. Nah, yang di rumah sakit tuh yang terjadi apa terkait dengan kinerja tadi. Kalau Bapak Ibu kinerjanya terkait dengan kinerja pemasaran ya bahas terkait dengan kinerja pemasaran. Kalau Bapak Ibu terkait dengan penelitian kinerjanya keuangan ya bahas tentang keuangan. Kalau Bapak Ibu bicara ternyata ada masalah dengan tadi absensi, ada masalah dengan kinerja SDM, kemudian hasil penilaian KPI atau penilaian kinerja lah rendah. Nah, Bapak Ibu masuk ke lokus persoalan kinerja SDM-nya. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa cerita di sini. Ya, silakan dimasukin ya terkait dengan sebagai contoh umpamanya masalah-masalah kunjungan pasien yang rendah kan gitu ya, tadi aspek pemasaran. Ya. Tidak mencapai target kunjungan, pangsa pasar rendah dibandingkan dengan rumah sakit lain atau dibandingkan dengan klinik yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu harus punya dukungan data. Ya, kunjungan pasien berarti kan ada datanya. Nah, itu untuk memperkuat ada persoalan. Ternyata emang kunjungan pasiennya atau kunjungan pasiennya banyak tetapi nggak pernah mencapai target apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Ya. Atau kunjungannya banyak tapi pangsa pasarnya masih rendah. Ya, dibanding dengan perusahaan lain atau rumah sakit lain, ya kita belum menjadi menjadi top leader kan gitu. Umpamanya karena perusahaan pengen menjadi top leader kan gitu ya. Nah, umpamanya ya, yang pasti penelitian itu tergantung dari perspektif si peneliti. Kalau merasa ternyata dari perusahaan belum puas menjadi top leader, ya dicapai kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa. Nah, ini hanya kata-kata kunci yang saya berikan supaya memudahkan Bapak Ibu kan gitu ya. Nah, jadi harus ada dukungan data empirik. Ya pasti data-data ini ada di perusahaan. Kalau kondisi existing kesehatan umpamanya masyarakat, Bapak Ibu bisa baca kesehatan dalam angka atau ya di kecamatan dalam angka atau kabupaten dalam angka atau provinsi dalam angka kan ada ya. Kan gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai fenomena awal ya. Nah, tapi fenomena masalahnya ada di sini ya. Nah, dukungan data empirik. Nah.
Ya, nah ini jadi Bapak Ibu harus memiliki ini. Nah, sebagai contoh, ini umpamanya yang jadi masalahnya itu terkait dengan kepuasan. Nah, kepuasan. Ya, jadi kunjungan pasiennya menurun, capaiannya rendah, tidak mencapai target, pangsa pasar rendah. Kemudian ada data yang menggambarkan umpamanya data keluhan pasien, Bapak Ibu kan gitu ya. Oh, ternyata perusahaan punya angket ya, itu bisa jadikan data awal. Itu udah gede. Seberapa besar tuh perusahaan pasien ya itu yang mengeluh ya, kan ada data keluhan. Nah, ini bisa jadikan penguat bahwa ketercapaian kunjungan dan pangsa pasar itu mengindikasikan adanya ketidakpuasan. Nah, ketidakpuasan itu bisa dijadikan sebagai variabel dependen. Yaitu. Jadi Bapak Ibu, jadi ini bisa jadi variabel dependen. Ya, jadi bisa menggambarkan ini jadi variabel dependennya itu kepuasan pasien kan gitu ya. Kepuasan pasien. Nah, untuk memastikan kan gitu ya bahwa data-data ini menunjang kan gitu. Bapak Ibu kan belum percaya kan gitu ya 100% ya bahwa emang ada masalah ketidakpuasan. Oleh karena itu Bapak harus Ibu melakukan preliminary research. Nah, apa itu preliminary research? Survei. Survei itu untuk memberikan keyakinan bahwa kepuasan itu emang menjadi variabel yang bermasalah kan gitu ya. Kan kalau yang tadi data-data ini hanya sebagai trigger. Ya, data di atas sebagai trigger. Ya bisa aja ini jadi variabel penelitian kan gitu. Bisa aja. Kan destinasinya semuanya juga pengen meningkatkan penjualan. Nah, tetapi kalau umpamanya di layanan rumah sakit ya biasanya ini sebagai data ini ya data indikasi aja kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus lakukan preliminary research ya untuk mendukung supaya Bapak Ibu yakin kan gitu bahwa ini tuh emang persoalan utamanya kepuasan itu. Nah, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu setelah dapat hasil preliminary research yakin, nah baru cari faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan. Nah, gitu sama aja Bapak Ibu kan udah tahu tuh ada indikasi pasiennya itu sakit kan gitu ya. Baru Bapak Ibu cari faktor penyebabnya, ini apa nih? Virus apa sih yang menyebabkan suhu tubuhnya tinggi gitu? Apakah ini virus demam berdarah, apakah virus tifus gitu ya, saya nggak tahu, atau virus COVID atau virus apa nih kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu cari virusnya, faktor penyebab yang jadi tadi kepuasannya rendah gitu. Jadi cari faktor penyebab terjadinya ketidakpuasan ya. Nah, cari itu dilakukan dengan observasi kan Bapak Ibu kan gitu ya. Observasi ya, anggap aja observasi awal kan gitu ya Bapak Ibu, observasi awal. Ya, observasi awal untuk memberikan kekuatan survei itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, ini observasi awalnya jangan-jangan karena itu tadi ya, jangan-jangan karena virus COVID, jangan-jangan karena virus tifus, jangan-jangan karena virus demam berdarah dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu yang paling tahu kan, karena Bapak Ibu yang melakukan observasi kan gitu, menangkap dari fenomena yang terjadi di lapangan. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Kemudian Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu belum yakin, tanya sama teori. Nah, jadi Bapak Ibu kan bisa buka buku kan gitu ya. Ini biasanya ini virus ini mah kan gitu ya.
ini ketidakpuasan mah biasanya faktor-faktor penyebabnya ini. Cari dari teori atau dari hasil penelitian sebelumnya, ya. Teori-teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan. Jadi biasanya ini nih penyebabnya, biasanya penyebabnya ini, kata si A, kata si B, kata si C. Nah, itu fungsi teori. Fungsi teori itu pada prinsipnya untuk mencari alasan yang kuat hasil observasi Bapak Ibu, kan gitu. Alasan yang kuat. Ya, supaya Bapak Ibu tidak salah. Ternyata kata teori banyak nih penyebabnya. Ya, banyak penyebabnya. Nah, untuk mendukung teori-teori itu, Bapak Ibu bisa melakukan survei kembali. Nah, cuman pada saat melakukan surveinya bisa berbarengan sebenarnya, ya. Ini mah hanya ilustrasinya aja Bapak Ibu. Ilustrasinya seolah-olah terpisah, tetapi karena secara konsep kan Bapak Ibu yang tahu kan. Tapi secara uraian saya harus menguraikan seperti ini supaya Bapak Ibu bisa memahami. Jadi survei lagi tuh kan, tapi surveinya bukan terkait dengan ini, kan gitu. Bukan terkait dengan variable dependent, kan gitu ya. Bukan kepuasan tadi meyakinkan. Jangan-jangan bukan kepuasan tapi kepercayaan kan itu. Jangan-jangan karena citranya kan gitu dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini dicari faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kepuasan supaya Bapak Ibu yakin bahwa ini teh demam berdarah, penyebabnya tuh bahwa ini tuh COVID kan gitu ya, kan harus disurvei ya untuk menguatkan ya. Kalau tadi sebagai kinerja, kalau ini faktor yang menjadi solusi. Nah, jadi survei terkait dengan faktor yang mempengaruhi kepuasan. Nah, jadi Bapak Ibu ada dukungan teori, kata teori ini. Wah, banyak banget nih kata teori. Nah, saya ingin meyakinkan gitu. Berapa sih sebenarnya kalau menurut survei? Bapak Ibu tanya sama pasien kan gitu. Apa sih penyebab mereka tidak puas? Apakah karena harganya atau karena layanannya, atau karena tenaga medisnya yang responsifnya rendah, atau empatinya rendah, atau reliability-nya rendah, atau nggak ada assurance, atau karena fasilitasnya rendah, dari aspek tangibilitasnya rendah, atau apa kan gitu. Nah, nanti kan dapet tuh dari hasil survei itu penjelasan dari si survei. Tapi survei awalnya jangan banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak ini hanya men-trigger aja gitu Bapak Ibu ya, supaya nanti untuk di awal memastikan ya, sama kayak Ibu Bapak kan gitu sebagai dokter, periksa dulu nadinya, periksa ini. Nah, Bapak Ibu belum yakin kan gitu ya. Nah, nanti kalau untuk meyakinkannya sama Bapak Ibu suruh balik lagi kalau masih panas kan, suruh masuk lab kan gitu, atau suruh masuk ICU atau apalah kan gitu. Saya nggak paham kan, itu memastikan lebih jauh lagi bahwa ini yang jadi Nah, ini jadi survei itu untuk sekali lagi untuk menguatkan ya, untuk menguatkan, tapi bukan solusi akhir, karena solusi akhirnya nanti kan ada di pengumpulan data yang sebenarnya yang jumlah pengumpulan datanya harus melebihi dari syarat yang ditentukan atau yang disebut dengan ukuran sampel kan gitu ya. Kalau ini belum ukuran sampel, hanya preliminary ya. Nah, jadi nanti penjelasan bahwa jelaskan kalau sudah ketemu penjelasan bahwa faktor dominan hasil survei itu sangat penting ya, baik secara teoritik maupun secara logik ya, pemikiran peneliti. Oh, kata teori emang ini, ternyata survei sangat mendukung. Oh, ini jelaskan sama Bapak Ibu kan gitu. Oh, ini umpamanya emang harga nih kan gitu, biayanya terlalu mahal, ini menjadi faktor penyebab ketidakpuasan. Kemudian juga loyalitas, reliabilitas tenaga medis kan gitu, masih reliability-nya
ya kecepatannya masih diragukan kan umpamanya. Nah ini ya didasarkan pada teori dan logic thinking ya, logic thinking si peneliti. Emang ini nih faktor penyebabnya, hasil dari observasi Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan. Nah baru keluar judul Bapak Ibu. Jadi jangan penelitian itu judul di awal, tapi nggak jelas kan gitu fenomenanya. Nah jadi kalau Bapak Ibu sudah mampu menjelaskan fenomena, baru menarik judul penelitian. Ya, jadi jangan judul dulu yang keluar, baru di apa itu cocok logi gitu. Gitu dicocok-cocokkan kan gitu ya. Nah, jadi jangan seperti itu, jangan dicocok-cocokkan. Tapi ada alur pikir yang jelas kan ya, bahwa judul itu datang ya dari proses memahami penelitian. Nah, sampai sini dulu nih kira-kira nih. Ini yang penting kan gitu ya, Bapak Ibu, ini yang penting dari proses melakukan penelitian. Nah, mungkin ya ini supaya membuka pemikiran Bapak Ibu ya, terutama bagaimana nih ya menangkap masalah penelitian ya. Nah, tadi kan kalau masalah penelitiannya mah tadi saya definisikan ya ada gap lah kan gitu, ada kesenjangan antara tadi harapan dan kenyataan lah kan gitu ya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu menangkap ini kok penjualannya nggak capai target, nah, itu udah masalah kan gitu. Tapi tentu kan dalam proses ini kan Bapak Ibu harus menyusun latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian kan harus ada kronologis ya. Nah, sekali lagi hasil dari proses pembelajaran itu ada dua Bapak Ibu. Kemampuan yang harus Bapak Ibu dapatkan. Yang pertama Bapak Ibu pinter nulis. Yang kedua pinter bicara. Nah gitu. Iya, jadi kalau sekolah Bapak Ibu nggak pinter bicara, wah. Karena sekolah itu emang belajar bicara dan belajar menulis. Tugasnya bukan belajar mendengarkan ya Bapak Ibu ya. Nah kalau mendengarkan mah itu mah mungkin wajib lah kan gitu ya, mendengarkan gitu sebagai input kan. Inputnya. Nah, nanti nulis kan outputnya. Ya. Karena yang banyak duitnya itu yang suka nulis, yang banyak duitnya yang suka ngomong kan gitu ya. Kata saya udah sampaikan, Bapak Ibu dokter kan cuma ngomong doang kan. Ya. Cuma ngomong doang tuh. Ya, kecuali yang dokter yang harus operasi kan gitu ya, itu lebih mahal lagi mungkin ya karena punya keahlian. Cuma ngomong doang kan, Bapak Ibu pasti si pasien harus bayar sesuai dengan standar kan gitu. Tuh anggota DPR kan kerjanya ngomong doang tuh kan, gajian terus Bapak Ibu ya. Ngomong doang kan gitu, enak kan? Nah, dan emang tugas kita emang begitu Bapak Ibu. Ya, semakin kemampuan bicara kita semakin hebat, opportunity-nya semakin besar Bapak Ibu untuk menghasilkan pendapatan. Gitu ya. Nah, kan orang percaya, trust kan gitu. Percaya dengan apa yang itu. Dan emang kita kelihatannya dilahirkan untuk bicara. Satu lagi untuk menulis. Gitu. Jadi outputnya jangan sampai nanti, makanya kuliah itu hasil akhirnya tuh di akhir itu Bapak harus punya karya ilmiah. Yang kedua Bapak Ibu harus presentasi. Nah, jadi ini kurang lebih kronologisnya. Kalau ada yang ingin didiskusikan silakan nih kan gitu ya. Adalah kira diskusi Prof. Silakan Pak. Dengan Yudi Prof. Ya silakan Pak Yudi. Kebetulan background saya itu teknik Prof di peralatan kesehatan. Dari state yang Prof agak terbuka nih mau bikin apa ke depannya gitu. Dari fenomena variabel dependentnya terutama untuk pemeliharaan alat kesehatan ya Prof, terkait anggaran ataupun pelaksanaan kegiatan pemeliharaan itu. Jadi fenomena yang di lapangan itu antara downtime alat kesehatan yang rusak, yang terlalu lama di gudang, tidak ada anggaran,
jadi akan mengganggu pelayanan. Itu masalahnya akan muncul, Prof. Masalahnya akan muncul terkait terganggunya pelayanan di rumah sakit tersebut. Otomatis kepuasan pasien pun akan terganggu, kepuasan masyarakat karena pelayanannya terganggu. Nah, untuk surveinya rata-rata di rumah sakit itu untuk anggaran pemeliharaan itu tidak lebih dari hanya kegiatan urgent, tidak direncanakan. Direncanakan pun, diajukan pun. Maksudnya eksidental gitu ya? Ya, betul. Jadi kami dari bagian penanggung jawab peralatan kesehatan setiap tahun membuat ajuan untuk pemeliharaan. Mungkin dokter Ade lebih ke anggaran ya, Dok. Kalau kita dari elektromedis mengajukan itu lama banget untuk perbaikan. Tapi di pelayanan itu sangat diperlukan dan mengganggu, dan biaya pun tidak sedikit. Nah, jadi analisanya itu emang ada Permenkes yang terkait berapa persen sih anggaran pemeliharaan itu. Nah, itu mungkin teori-teorinya akan saya kembangkan di situ gitu, Prof. Teori bagaimana downtime alat kesehatan, terus bagaimana anggaran pemeliharaan sesuai dengan standar dari kebijakan pemerintah. Nah, kalau gambaran seperti itu, judulnya seperti apa nih, Prof? Itu sebenarnya Terima kasih. Itu sebenarnya Pak Yudi itu udah menjelaskan apa yang saya jelaskan gitu ya tadi. Sebenarnya Pak Yudi udah tahu tuh fenomenanya. Jadi umpamanya tadi Pak Yudi menyampaikan fenomena terkait dengan umpamanya kerusakan tadi ya, kerusakan alat-alatnya kan gitu ya, usangnya alat-alat, kemudian layanan yang tidak terpenuhi lah kan gitu ya, mungkin tadi saya tidak terpenuhi, itu menjadi trigger persoalan kan gitu. Adapun nanti Pak Yudi umpamanya ini kenapa nih harusnya kan gitu, jadi faktor apa sih yang menyebabkan keterhambatan layanan. Nah, Pak Yudi nanti masuk tuh, tapi aspek Pak Yudi lebih kepada bukan masuk ke marketing itu, tapi Pak Yudi masuknya ke operasional. Kan itu mengganggu produktivitas. Iya, itu mengganggu produktivitas kan. Nah, kan itu mengganggu produktivitas, itu ada persoalan di umpamanya dari anggaran. Faktor penyebabnya kan gitu, umpamanya perencanaan anggarannya nggak terencana kan gitu. Jadi kalau ini baru ditangkap sementara ya, mungkin Pak Yudi harus mengeksplorasi lebih banyak tuh. Jadi Pak Yudi bisa menyampaikan yang jadi kinerja tadi, tapi dari aspek layanan kan gitu, aspek operasi. Nah, kan itu ada hambatan operasi. Hambatan operasi itu menyebabkan produktivitas jadi rendah. Nah, itu bicaranya produktivitas. Umpamanya harusnya ini layanan tuh ada sekian pasien, harusnya bisa menyelesaikan sekian pasien kan gitu. Nah, itu jadi aspek operasinya. Harusnya ini pasien itu terlayani karena ada alat-alat yang rusak, jadi tidak terlayani kan gitu dengan baik. Harusnya bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat. Jadi kalau bicara operasi, bicara efisien dan efektif. Produktivitas tuh efisien efektif. Jadi Pak Yudi ambilnya di sana kinerjanya. Nah, efisien efektif ya. Jadi umpamanya ada sekian kasus kan gitu. Ternyata kasus-kasus ini tidak bisa terselesaikan. Ada umpamanya harusnya ini 1 bulan ini harusnya bisa menyelesaikan sekian pasien lah kan gitu ya. Umpamanya ya layanannya kan itu saya belum paham ya. Alat-alat yang digunakannya itu harusnya bisa optimal kan gitu. Ternyata nggak optimal kan gitu karena ada kerusakan-kerusakan. Ini faktor penyebabnya apa? Nah, Pak Yudi bisa merunut ke ini, karena perencanaan anggaran, karena tidak ada ini kan gitu, tidak ada kebijakan, tidak ada keberpihakan ya, apalagi ya umpamanya tidak ada perencanaan pengadaan ya kan gitu ya, preventifnya nggak jalan kan gitu, pemeliharaan nggak jalan. Pemerintahan bisa dari aspek anggarannya, bisa dari aspek orangnya, jumlah orang yang memeliharanya kan gitu ya. Nah, jadi Bapak bisa menarik. Nah, cuman Bapak itu harus mengeksplorasi gitu, karena kebetulan kalau saya orang marketing nih kan gitu ya.
Bapak harus mengeksplorasi di operasionalnya. Tapi yang pasti itu operasional. Ya, jadi Bapak itu masuknya operasional. Kan bicara pemeliharaan itu untuk supaya kinerja layanan itu bisa berjalan baik kan? Ya alat-alatnya harus satu, pengadaan alatnya kan gitu. Yang kedua, tidak bisa tuh semua alat digunakan terus-menerus tanpa pemeliharaan kan gitu ya. Berarti kan harus ada preventif pemeliharaan. Ya kan gitu. Kemudian harus ada anggarannya. Nah, Bapak bisa eksplorasi di sana. Tapi tadi persoalannya udah jelas tuh kan. Persoalannya udah jelas. Jadi Bapak ini aja, tulis aja tuh. Ya, diinventarisasi atau diidentifikasi kan gitu, identifikasi persoalan-persoalan. Kalau di manajemen resiko mah ada identifikasi resiko kan gitu. Resiko itu kan berarti ada masalah dengan kinerja kan gitu. Umpamanya terjadi kecelakaan kan gitu ya. Karena ini nanti faktor penyebabnya apa kan gitu. Nah, kan gitu ya. Kalau di dalam manajemen resiko kan yang dilihat itu kemungkinan kejadian resikonya sama tingkat keparahannya. Kalau terjadi resiko apa kan gitu. Nah, nanti faktor apa yang menyebabkannya. Nah, saya kira jalurnya sudah benar tuh Pak. Ya, nanti Bapak tinggal mengeksplorasi aja, menuangkan dalam bentuk kalimat kan gitu. Tapi tadi itu Prof, kalimat itu nih. Ah, apa yang diomongin susah untuk ditulis. Nah, itu emang kelemahannya di sana. Semua orang juga begitu. Nah, tapi kalau Bapak harus berusaha gini caranya. Caranya umpamanya tulis aja yang Bapak mau kan. Tulis aja yang Bapak mau. Tulis aja dulu. Kalau umpamanya Bapak baca, makanya ada dua. Satu benchmark kan gitu ya. Benchmark Bapak lihat tesis-tesis sebelumnya. Atau baca jurnal-jurnal sebelumnya. Atau baca fenomena-fenomena, kan sekarang Bapak bisa tulis, tinggal tulis aja tuh di Google. Ya, Google tentang apa yang Bapak pikirkan, nanti juga keluar tuh beberapa macam pilihan. Atau Bapak Izin Prof, tadi Prof, maaf, tadi ada yang note yang dicatat sama saya Dok. Prof tadi kebijakan ya, Prof tadi bilang tuh pemeliharaan efektif efisien. Nah, kalau saya menyambungkan kalimat itu nih untuk judul umpamanya ini berandai-andai gitu ya. Apakah analisis kebijakan atau optimalisasi kebijakan pemeliharaan alat kesehatan untuk meningkatkan efisiensi efektivitas pelayanan rumah sakit? Itu boleh, dua-duanya juga boleh. Yang terakhir juga udah bagus tuh. Nah, udah itu aja. Nah, ya, itu pendekatannya nanti Bapak tergantung ya. Karena kalau bicara optimalisasi bagus kan gitu ya. Ya, jadi kalau optimalisasi berarti alat yang kita miliki mungkin belum dioptimalkan kan gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak bicara nanti ada sih alatnya, tapi banyak yang rusak kan gitu ya. Nah, umpamanya itu bisa kebijakan kan gitu ya. Nah, jadi tergantung Bapak, ini kebijakannya nggak benar kan gitu, sehingga akhirnya nggak bisa dioptimalkan karena ada kerusakan. Nah, jadi gitulah, ditulis pertama, tuliskan aja yang ada. Atau Bapak kalau nggak percaya diri nulis, tanya aja sama ChatGPT. Ya, gitu ya, tanya sama ChatGPT, nanti ChatGPT kasih kan gitu. Pokoknya suruh aja lah kan gitu, Pak. Ini Bapak gitu ya. Kalau judulnya seperti ini, tolong buatkan latar belakang kan gitu. Ini mah saya bukan ngajarin ini ya. Bukan ngajarin ini, tapi ngajarin cepetnya aja lah kan gitu ya. Kan udah terbuka lah, semua orang udah tahu ChatGPT kan gitu. Tinggal ini gagasannya nanti ketangkap. Bapak Ibu nyari gagasan aja apa yang disampaikan. Gitu. Ya, saya nggak mau ngajarin ChatGPT. Ya. Atau nanti mau saya kasih caranya gitu. Nah, nanti aja lah ya gitu ya. Baik, ada lagi ya itu aja ya Pak Yudi ya. Ada Prof. Silakan Pak Ade. Pertama mengenai prasurvei itu biasanya dilakukan berapa lama, maksudnya sebenarnya apa sih yang benar-benar kita cari dari prasurvei. Kemudian kalau ada prasurvei berarti ada pasca survei, apakah juga pasca survei. Dan kemudian terakhir di laporan penelitian itu apakah
prasurvei itu maksudnya ke bab apa gitu. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kalau Ada di sana, jadi di depan. kalau pasca survei, Tar, gua ambil. pasca Di meja sama pra kan gitu ya. atau Jadi di laci? Kalau Bapak sih yang dibutuhkan Di laci. pra survei gitu ya. Pra survei. Jadi Atau di bungkusnya? sebelum survei secara keseluruhan. Nah, kan gitu ya. Jadi sebelum Bapak survei secara keseluruhan, itu Bapak untuk mendukung hasil observasi awal kan gitu ya. Dan waktunya nggak usah waktunya nggak usah lama-lama Pak. Ya sehari 2 hari juga itu mah bisa selesai kan gitu. Bapak hanya cukup beberapa responden untuk hanya menguatkan isu masalah yang Bapak tangkap kan gitu ya. Ya, isu masalah yang Bapak tangkapnya apa kan gitu ya. Umpamanya tadi, oh ini ada ketidakpuasan. Kalau tadi sama Pak Yudi, oh ini ada layanan yang terabaikan kan gitu ya. Bener nggak? Ini tanya dulu, bener nggak? Ada berapa jumlah yang terabaikan kan gitu ya. Harus dipastikan kan gitu ya. Nah, jadi Bapak nggak usah lama-lama, itu mah 2 hari juga bagikan kuesioner hanya untuk mendukung hasil observasi, hasil Bapak itu menangkap persoalan gitu ya dengan indera Bapak ini ya. Umpamanya Bapak melihat ini banyak umpamanya tenaga medis lagi nyantai-nyantai kan gitu ya. Ini kebanyakan nyantainya. Nah, itu dicatat dalam pikiran Bapak kan. Umpamanya kan gitu ya. Umpamanya. Nah, kemudian Bapak punya asumsi, wah ini kayaknya layanan kinerja tenaga medisnya rendah. Nah, itu kan harus dibuktikan. Tapi buktinya bukan bukti secara keseluruhan, bukti dalam bentuk prasurvei dugaan awal. Nah, nanti dugaan akhirnya pasca survei. Kalau prasurvei di bab 1 tadi, kalau pasca kan gitu ya. Kalau pasca nanti Bapak dalam jumlah yang besar itu untuk pembuktian, untuk pengujian kebenaran kan gitu. Jumlahnya tidak boleh kurang dari 100 gitu ya. Jadi harus minimalnya 100 biasanya, atau ada ketentuan khusus di dalam populasi dan sampling. Nah, kalau populasi samplingnya ini ada ketentuannya. Nah gitu Pak. Jadi kalau pasca survei nanti bab 4 ya, jadi setelah Bapak bab 1, bab 2, bab 3-nya selesai, bab 3 tuh isinya desain penelitian. Nah, jadi setelah didesain, untuk mendesain penelitian termasuk tadi Bapak mendesain survei pascanya. Karena berapa ini populasinya, umpamanya ya. Populasinya umpamanya ada sekian ribu, berapa pasien umpamanya sampel yang dibutuhkan minimalnya supaya bisa mengeneralisasi. Nah, gitu. Jadi nanti di akhir. Gitu Pak. Ada. Nah, ada lagi yang lain. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan Bu. Ya, saya dengan Ferdi Siti Fatima izin bertanya untuk tadi menyambung yang Dokter Ade untuk prasurvei itu sebaiknya kita untuk prasurvei itu apakah perlu dengan kuesioner atau cukup hanya dengan metode observasi saja, Prof? Terima kasih. Nah, kalau metode observasi mungkin Ibu kurang kuat gitu ya, kurang kuat. Nah, jadi kalau menurut saya sih untuk meyakinkan ya Ibu Bapak bisa buat kuesionernya yang pertanyaannya bisa tertutup gitu ya. Nah, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil kan gitu. Kemudian juga kuesionernya juga nggak terlalu komplit, hanya untuk memastikan kan gitu ya. Faktor ini yang overall kan gitu yang menjadi persoalan. Nah, tapi tetap karena observasi kan itu Ibu Bapak lakukan kan gitu, Ibu Bapak lakukan. Tapi dari hasil observasi Bapak Ibu kan punya dugaan. Nah, untuk menguatkan dugaan itu Bapak Ibu pakai survei, pakai alat kuesioner. Nah, saya sarankan si kuesionernya yang tertutup. Kalau terbuka ya boleh-boleh aja, cuma nanti menyimpulkannya agak susah gitu. Berdarah nggak?
gitu Bu. Menyimpulkannya agak susah karena nanti mungkin agak jadi terbuka kan gitu pertanyaannya. Ketika terbuka Bapak Ibu nggak bisa ini ya, nggak susah ini menyimpulkannya apa nih, karena pertanyaannya jadi si ini kemana-mana kan gitu ya, jadi variabelnya nanti terlalu banyak. Nah jadi supaya nanti Bapak Ibu punya faktor dominan. Nah gitu kurang lebih Bu Peti. Siap, terima kasih Prof. Ada lagi yang lain? Sore Prof, mau nanya. Ya, silakan Pak Andre. Mungkin saya tadi nyambung dari Pak Ade, dokter Ade, dokter Fedi juga, yang tentang prasurvei, Prof. Memang selama ini penelitian, saya latar belakangnya ekonomi, Prof. Memang selama ini penelitian tuh kadang-kadang kepengennya apa gitu, tapi kadang-kadang akhirnya kita dapat referensi dari dosen pembimbing aja gitu kadang-kadang. Jadi apa ya? Penelitian idealis kita yang kita kepengen itu jadi nggak kepegang karena kita bingung mulai dari awal gitu. Tapi dari Prof tadi belajar tentang yang prasurvei, Prof. Tadi ngomong dari dokter Feti, kalau misalkan pakai kuesioner itu, apakah kuesioner yang memang sudah diuji? Karena kan kalau kita sendiri kan takutnya nanti nggak nangkep apa yang kepengen kita ada informasinya gitu ya, Prof. Ya, gimana Prof? Apa kita harus nyari kuesioner yang sudah teruji gitu, tapi dengan jumlah responden yang kecil gitu? Gimana? Ya, oke. Yang pertama Bapak bisa ditanya sama Play by GF card. Kalau saya sih biasanya saya selalu menerima selesai, nah baru saya kasih Udah biarin. Tapi kalau Bapak punya idealisme, punya masalah, ya Bapak sampaikan. Ya, sampaikan kira-kira kan gitu. Tugas dosen itu kan promotor. Gagasannya dari Bapak Ibu kan gitu. Seharusnya dosen hanya membimbing, mengarahkan. Gitu, tugas dosen mengarahkan. Ya supaya nanti hasil dari penelitian itu bermakna, ada value-nya. Ya kan gitu. Ada nilai tambahnya kan gitu, ada novelty-nya, ada kebaruannya kan gitu. Nah, itu Bapak harus depend kalau emang Bapak punya idealisme kan gitu ya. Nah, jangan ngikutin terus kan gitu. Wah, akhirnya kan nggak bermanfaat kan gitu. Nah, kalau saran saya begitu. Yang kemudian tadi kalau bicara survei tadi ya, nah, survei. Kalau Bapak punya konsep sendiri ya nggak ada masalah Pak. Bahkan itu dianjurkan sebagai bagian dari novelty karena Bapak Ibu, Bapak sekarang bukan lagi S1 atau S2 kan gitu ya. Nah, kuesionernya Bapak Ibu bisa buat lah kan gitu ya. Nah, asal Bapak Ibu punya kemampuan untuk tadi memahami konsep. Nah, bagaimana cara memahami konsep ya? Reading, baca kan gitu ya. Nah, baca kan gitu, baca tentang konsep-konsep. Nanti dari konsep-konsep itu kan Bapak Ibu menemukan indikator-indikator, menemukan dimensi-dimensi. Nanti saya sampaikan ya, setelah pertemuan ini saya akan membahas tentang variabel ya, akan membahas tentang variabel ya supaya nanti Bapak Ibu bisa membuat instrumen penelitian. Nah, jadi boleh dua-duanya sih. Bapak mau kalau emang variabelnya sama, kemudian Bapak Ibu udah ada alat yang established kan gitu ya sebagai sebuah alat ukur nggak apa-apa. Nah, cuman kan belum tentu cocok. Dalam pengertian sama nggak dengan Bapak Ibu kan gitu ya. Yang ingin diukurnya. Kalau ternyata ukurannya berbeda, ya mungkin jadi berbeda kan. Nah, jadi Bapak Ibu harus tadi sesuai konteksnya. Ya kalau teorinya boleh ditangkap, boleh dipinjam gitu. Tapi kalau kuesionernya nggak berbeda ya Bapak, umpamanya ya keinginan Bapak berbeda ya Bapak harus berusaha membuat kuesioner. Nanti diuji kan ada uji validitas, reliabilitas kan gitu ya. Nah, jadi kemampuan konseptual yang Bapak Ibu harus pegang gitu. Tapi kalau mau menggunakan yang sama, ternyata ini sama nih, variabel ininya sama, boleh, nggak ada masalah.
Tapi umpamanya saya ingin menambahkan nih, karena dimensi ini nggak ada nih sebagai kebaruan kan gitu ya, sebagai novelty kan gitu kan Bapak, di dalam proses pengkajian teori untuk membangun sebuah konsep itu Bapak kan harus membaca tuh teori-teori kan gitu untuk membangun instrumen itu. Menurut pandangan si ini kira-kira ini kan gitu. Nah, ini yang lebih pas mah kayaknya ini ada aspek ininya sama ini. Tapi aspek ini harus dimasukin nih kan gitu ya. Itu ada namanya sintesa. Sintesa itu memadukan berbagai konsep teori, kemudian sama Bapak Ibu disatukan menjadi sesuatu yang lebih bermakna, yang lebih komprehensif ya, sehingga nilainya lebih baik dari pendapat sebelumnya gitu. Nah, jadi tugas master gitu kan, Mak. Jadi Bapak mungkin minum sini, minum sana, minum sini, kemudian jadi mabok aja kan gitu ya. Nah, jadi drunken master kan gitu ya. Nah, jadi maboknya mabok bacaan gitu. Bukan mabok yang lain kan gitu, Pak ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Boleh menggunakan yang ini, tapi seharusnya idealismenya Bapak harus dari membaca. Nah, karena nggak ada standar kan. Ya. Nah, kurang lebih Pak Andri gitu. Masih, Prof. Ya. Ada lagi yang lain. Aduh, kelihatannya ini udah 5.40. Kalau ada masih ada silakan. Satu lagi. Kalau tidak ada saya cukupkan. Nah, kelihatannya udah nggak ada ya. Ya, baik, kalau tidak ada, sementara saya cukupkan. Bapak Ibu, saya tutup ya. Tolong di on cam kan ya. Prof, Saya mau. Prof, untuk bahan materinya Prof, kan gimana ya Prof? Boleh, nanti Bapak kirim WA ke saya aja Pak. Nanti saya kirim. WA-nya Prof kalau boleh Prof. 081 Ya. 8122383669. Diulang Prof. 081